kembali lagi nih kita di acara podcast di YouTube-nya Balai Diklat Basarnas Official dan di Instagram-nya Balai Diklat Basarnas. Untuk teman-teman yang belum mengikuti, silakan like, subscribe, komen, atau share juga boleh nih. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial dari BSG lagi. Langsung saja yuk kita sapa. Yang pertama, dari siapa ini? Halo namanya? Kawan SAR Indonesia, nama saya Marhal dari Basarnas Special Group. Bang Marhal panggilannya. Siap. Oh ya, BSG. Siap, BSG. Ya. Kemudian? Halo kawan SAR Indonesia, perkenalkan nama saya Alexander dari Basarnas Special Group. Dipanggilnya? Alex. Bang Ya. Alex ya? Iya. Oh iya. Bang Alex tuh ada T-nya tuh, Alexander T itu apa? Marga Tabanci. Oh, marga. Iya. Berarti dari daerah mana nih? Ada Kalau marganya? saya marganya daerahnya aslinya sebenarnya Poso. Poso. Sulawesi Tengah. Sulawesi. Oh iya. Kalau Bang Marhal asli? Asli Jakarta. Asli Jakarta. Anak Jakarta ya? Jakarta. Ngomongnya nggak pakai kite-kite gitu. Oh, enggak. Oh, enggak. Iya, iya. Gue aja. Gue. Alasannya kenapa sih masuk ke Basarnas? Terjebak, kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada yang teman-teman tuh karena belum tahu Basarnas, mereka coba-coba masuk. Ada yang sudah tahu, atau memang Bang Alex sama Bang Marhal sudah mencita-citakan sejak kecil gitu. Ya. Siapa dulu nih yang mau menjawab? Alex. Oh, Bang Alex, ya silahkan. Oke. Kalau saya sendiri sebenarnya pertamanya itu tidak tahu ini apa ini Basarnas ini kan. Tidak tahu Basarnas. Tidak tahu sama sekali. Iya. Cuma waktu itu awal mulanya itu kakak saya yang suruh bilang coba kamu tes di waktu itu penerimaannya saya di Sorong, Papua Barat Daya sekarang. Itu saya penerimaan di sana disuruh kakak saya coba-coba tes awalnya. Terus 2010 itu saya tes sekali, puji Tuhan saya bisa diterima. Sekali langsung goal ya? Yep. Oh, luar biasa ya teman-teman. Jadi untuk masuk Basarnas itu memang mudah ya. Kalau kita sungguh-sungguh dan kita punya niat untuk masuk ke Basarnas. Kalau untuk Bang Marhal? Kalau saya di 2010 saya lulus sekolah. Nah, lulus saya SMA? tuh SMA. Ya kayak anak-anak muda yang lain lah. Daftar-daftar kerja gitu kan. Coba-coba dulu. Coba-coba tapi ya di tentara dulunya. Oh, mau ya, cita-citanya jadi tentara. Itu ya tentara. 5 kali gagal. Dan akhirnya kuliah dan sambil kerja. Nah, waktu 2013 itu kan ada penerimaan CPNS tuh besar-besaran, Mbak. Oh iya. Nah, aku coba nih. Tapi bingung kita mau daftar apa gitu kan, kita nggak tahu apa SMA yang di rekrutnya apa aja sih, nggak tahu lah. Nah, itu tuh ada TV waktu itu di stasiun TV apa tuh aku lupa, itu ada nerangin Basarnas. Dia di jurang tebing tuh. Di jurang tebing. Iya, dia main di jurang tebing sama waktu itu ada pesawat jatuh yang di Sukhoi di Gunung Salak. Iya. Ya. Wah, ini apa nih kan kayak saya kayak tentara juga. Iya, ada seragamnya, atributnya, kayak sama kayak kan pangkat ya kan. Nah, ternyata itu ada di daftar CPNS. Nah, aku daftar itu di 2013. Waktu itu penerimaan di Jakarta. Penerimaan di Jakarta akhirnya aku masukin ke kantor pos. Alhamdulillah dapat panggilan. Nah, dari situ dilema lagi tuh, Mbak. Kenapa dilemanya? Karena tesnya itu bukan di Jakarta, di Pelabuhan Ratu. Oh, di Sukabumi. Iya, Sukabumi Pelabuhan Ratu. Nah, Pelabuhan Ratu udah. Kok di Pelabuhan Ratu kan kita juga nggak tahu. Kenapa nggak di Jakarta aja nih, Bu? Kamu mau nggak? Nah, yaudah saya siap. Ya udah saya siap. Ya alhamdulillahnya lulus. Penerimaan 10 orang diterima 9 orang. 9. Itu benar-benar. Berarti tesnya. Sekali sama kayak Bang Alex ya? Satu kali daftar langsung lolos semua. 2013, 2014 diangkatnya CPNS. Setelah masuk Basarnas, bagaimana perasaannya? Tahu tadi kan Bang Marhal sempet nih pengen jadi tentara tapi gagal gitu. Terus sudah tahu Basarnas, bagaimana? Sama atau ada perbedaan? Bang Marhal? Boleh. Ya persamaan hampir sama, Pak. Sama ya. Hampir sama, tugasnya juga mulia gitu kan.
tugas yang mulia. Sama-sama berseragam. Berseragam juga ya, berseragam juga bisa. Terus bergaul sama orang-orang banyak juga gitu kan. Terlibat juga sama instansi lainnya, termasuk TNI, begitu. Ketemu lagi, polisi ketemu. Oh, yang saya cita-citakan dari kecil nih. Kan kakek saya juga veteran. Karena ya udah taunya tentara aja ya, anak muda itu kan. Ternyata masih ada Basarnas ya, masih banyak. Masih banyak luas. Iya. Kalau Bang Alex setelah masuk di Basarnas bagaimana perasaannya? Yang pertama saya rasakan itu pada saat masuk di Basarnas itu istilahnya kayak kaget, maksudnya pekerjaan ini beda dari yang lain, maksudnya dalam arti kalau PNS lain mungkin di kantoran, kalau kayak kami mungkin di bidang rescuer ini ya paling kerjanya paling di lapangan ya kan, pada saat operasi merasa beda saja sih dari pekerjaan yang maksudnya di Basarnas baru paham dan mengerti tentang pekerjaan Basarnas itu pekerjaan yang mulia lah kalau bagi saya, menurut saya. Iya. Terus kemudian bisa masuk ke BSG bagaimana ceritanya? Kan dari Poso ya sebelumnya, kantor Sarposo. Bukan, kantor Sorong ya. Sorong. Dari Sorong jabatannya Rescuer. Sama Bang Marhal juga sama. Rescuer. Terus kenapa bisa harus punya cita-cita lagi ke BSG? Siapa yang mau jawab nih? Boleh, Bang Alex. Kalau saya pribadi, menurut saya kalau kenapa saya harus memilih BSG, yang pertama bisa kalau yang saya ikuti dulu, pertama itu saya ikut BSG 1, Mbak. BSG 1, angkatan 1. Angkatan pertama saya nggak lulus. Nah, saya jatuhnya kalau tidak salah waktu itu di psiko. Oh, masih ada tes-tes lagi untuk masuk BSG? Sebelum ke sana itu banyak deretan tes itu. Jadi, saya tidak lulus. Tahun 2012 itu saya nggak lulus. Setelah itu, saya lanjut lagi. Di tahun berikutnya, 2013, ada penerimaan BSG lagi. Saya ikut lagi, saya coba lagi. Saya coba lagi, terus di situ, saya lulus. Saya lulus, selanjutnya, kami diberangkatkan pendidikan di Surabaya sama di Cilandak Marinir. Setelah dari sana selesai itu saya balik. Kenapa harus saya ikut BSG? Suatu kebanggaan menurut saya, Mbak. Kebanggaan karena tidak semua orang bisa masuk di BSG, tidak semua rescuer masuk rescuer, karena di situ kita dinilai dari segi fisik, mental, pokoknya semualah yang melekat untuk rescuer. Bisa dibilang di BSG itu kita orang-orang terpilih lah. Itu satu kebanggaan buat saya. Kenapa saya harus pilih BSG? Ya. Karena saya bangga dengan itu, Mbak. Karena lebih dari rescuer yang lain kalau menurut saya. Kalau menurut Bang Marhal? Kalau aku berkaca dengan senior-senior yang pertama dari BSG 1 dan BSG 2 itu saat operasi SAR selalu berhasil dan selalu top lah. Berarti Aku angkatan ketiga. Siap, BSG ketiga. Berkaca dari senior dan juga tantangan baru karena ya BSG kan ada spesialnya tuh, Mbak. Iya. Dia ada terjunnya. Namanya juga Basarnas Special Group ya. Karena dia ada terjunnya, ada spesialisasinya. Oh, ada spesialisasi. Ya, itu dia makanya yang bikin saya niat untuk jadi Basarnas Special Group bergabung. Iya. Terus untuk kan ada atribut nih, ada tulisan BSG di situ lain dari yang lain. Merasa berat nggak membawa atribut badge itu BSG di bahu? Kan kalau orang lihat nanti, wah ini ada BSG nih, ada tim yang spesial nih dari Basarnas gitu. Misalkan ada kecelakaan, langsung dari dalam tuh berat nggak? Aduh, saya harus tolong meskipun nggak ada APD, nggak ada, belum siap atau bagaimana gitu. Bisa diceritakan? Kalau menyandang BSG, sangat berat, Mbak. Karena kan kita lebih dari rescuer yang lain. Iya, lebih dari yang rescuer yang di daerah atau rescuer yang sudah yang pertama masuk lah gitu. Iya. Ya, spesialisasi yang melekat di sini yang berat. Harus dipertanggungjawabkan ketika operasi SAR ya. Jadi
mau bagaimanapun tetap harus berhasil gitu harus ya. Berhasil dan harus ya. Kalau menurut Bang Alex, Kalau tanggung menurut jawabnya saya, berat? Tanggung jawabnya berat, Mbak. Berat Karena apa? Orang lihatnya kita ini BSG pasti bisa. segalanya. Ya, pasti bisa. Makanya dengan beratnya yang kita rasa berat itu ya caranya kita tiap ini latihan asah Ada ilmu latihan. terus untuk ada latihan berkala. ya, agar pada saat kita disuruh atau pada saat operasi kita semua sudah siap, tidak lagi nunggu bisa apa tidak, pokoknya selalu siap lah. Iya. Meningkatkan Intinya kompetensi juga. ya, latihan Kompetensi yang jenjang terus. Jenjangnya masih ada banyak lagi ya. Banyak lagi yang Kalau lanjutan. untuk spesialisasinya ada berapa di BSG? Ada 3, Mbak. Ada 3. 3. Apa saja itu kalau boleh tahu? Dari Urban SAR, Urban SAR, siap. Terus ada water sama aviation dan jungle. aviation dan jungle. Oh iya. Ya, Bang Marha dan Bang Alex masih semangat? Semangat. Masih ya. Semangat Tadi terus. jauh-jauh datang dari Kemayoran. ya. Iya. Naik apa ke sini? Naik mobil. Naik mobil bareng sama tim yang lain. Tim Iya. yang lain. Dari jam berapa berangkatnya? Jam 7. Oh, jam 7. Jam 7. Oh ya. Kok cepat sekali sampai sini? Nggak Pagi. macet. Oh, pagi karena Longgar. pagi. Macet. Masih longgar. Kalau ke arah Jakarta baru. Baru macet. Jadi ya. kalau arah ke sini longgar. Longgar ya. Ya, kita lanjut ya untuk pengalaman karir di Basarnas. Pengalaman dinasnya. Saya dulu. Ya, boleh. Aku pertama dinas itu 2014 kan masuk CPNS. 2014 CPNS. Langsung di Pelabuhan Ratu penempatan. Di pos Pelabuhan Ratu. Pos SAR Pelabuhan Ratu. Setelah Latdas itu di Septemberan. Nah, setelah Latdas langsung aku pindah ke pos Merak. Karena Jakarta itu kan ada posnya itu. Ada Pelabuhan berapa Ratu, pos? Merak. Udah 2 aja. Ada 2 pos. Ada 2 pos. Unit siaganya Unit siaganya waktu zaman aku kayak belum ada. belum ada. Kalau sekarang? Kalau sekarang kan aku di Banten. Oh, di Banten. Sekarang udah pindah kantor SAR Banten karena Banten jadi kantor di 2017. Oh iya, Jadi dari Jakarta ke Banten. ke Banten. Kemudian kalau Bang Alex, pengalaman karirnya sebelumnya di mana? Kalau untuk pengalaman karir, setelah saya Latdas di Jayapura, kan penerimaan di Sorong saya dulu. Iya, kan, Mbak. penerimaan Sorong. Nah, habis balik dari Jayapura, saya ditempatkan di Manokwari. Sampai jadi kantor 2011 saya selesai Latdas, saya ditugaskan waktu masih pos kan. Manokwari kan masih posnya Sorong dulu. Jadi Masih bagian Sorong? Iya, masih bagian Sorong, masih posnya Sorong lah. Sampai 2013, antara 2013 dan 2014 itu berubah jadi kantor. Sampai saat ini saya masih di sana. Statusnya jadi pegawai di Iya, Manokwari sekarang. Cuma untuk penugasan di BSG. BSG ini Oh, berarti hanya ini kantornya aja. di sana, Iya, kantor cuma saya masih ada. bertugasnya di Kita tuh BKO Mbak jadi. Kayak bisa bilang kayak BKO aja. Oh, Ya, jadi BKO gitu. perbantuan dari kantor. Jadi BSG ini satu Nusantara dikumpulin di pusat mes. itu. Ya. Ada Itu mesnya. dari Sabang sampai Merauke Ada. itu Mbak. Oh, ada. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Reskor yang terbaik, yang terpilih dari Sabang sampai Merauke. BKO tapi di instansi sendiri ya? Iya, BKO ya. BKO masih di instansi sendiri. Iya, gitu. Jadi se-Indonesia yang jadi BSG itu dikumpulkan di satu mes, ada mesnya. Iya. Lengkap seperti apartemen Balai Diklat atau Kurang lebih ya. kurang lebih sama Ya, ya? kalau main dari kantor pusat itu ada langsung di sebelah kiri lapangan lapangan BSG. Oh, Atau berarti lapangan Basarnas. jejeran sampingan gitu? Sampingan sama Iya. kantor pusat kita Basarnas. Ya, kemudian kalau menurut Bang Alex sendiri, apa sih SAR itu dalam kehidupan boleh, kemudian dalam pernah mengalami operasi SAR, kemudian baru, oh ternyata Basarnas itu seperti ini gitu. Boleh dibagikan untuk kawan SAR Indonesia, cerita pengalamannya? Kalau untuk pengalaman saya selama bertugas di Basarnas, ini yang dari kantor sampai di BSG, Mbak. Boleh. Bisa diceritakan dari yang dari Iya. kantor. Boleh, dari kantor. Boleh. SAR Kalau- secara pribadi. Oh, secara Iya. pribadi. Kalau secara pribadi, SAR menurut saya
adalah pekerjaan yang mulia. Terus apalagi ya? Pekerjaan yang mulia. Iya, pernah nggak sih mengalami dari operasi SAR baru tahu, wah ternyata SAR tuh ada kebanggaan atau sedih menolong orang dalam kondisi itu sudah menjadi mayat, atau senang ketika menyelamatkan tuh korban tuh masih selamat gitu, masih bisa kembali lagi ke keluarganya. Jadi ada SAR tuh menurut Bang Alex? Oh ya, kalau menurut saya itu SAR pada saat kita menolong orang yang selamat itu, disitulah istilahnya satu kebanggaan. Kebanggaan dalam arti kita bisa menyelamatkan orang, kasih kembali ke keluarganya, itu tidak bisa dibayarkan dengan apapun, karena itu menyelamatkan satu nyawa pun bagi kita sangat berharga bagi kita. Ya, jadi memang SAR itu pekerjaan yang mulia dan menurut saya kebanggaan buat Bang Alex. Ya. Apalagi bisa membawa korban itu selamat kembali ketemu sama keluarga. Saya sampai merinding. Gitu. Kita kan tidak pernah bayangkan kalau posisi kita sama kayak mereka itu kan. Sedih juga ada. Sedih, pasti sedih. Yang paling sedih itu pada saat operasi yang kita bawa itu sudah menjadi korban, sudah meninggal dunia. Itu yang dalam hati kita bayangkan, kalau gimana kalau saya, orang tua saya atau adik saya kayak begini, dalam hati pasti kayak mau nangis juga, Mbak. Tapi pernah menangis memang? Pernah, karena anak kecil kan, lihat anak kecil itu, lihat, aduh kasihan dia nggak bisa. Gimana kalau kayak ponakan atau anak kayak gini kan? Itu saya lihat waktu pada saat pengalaman operasi Lion Air itu kan. Oh, yang Lion musibah Air. Lion Air, pesawat itu. Lihat puing-puing itu, aduh. Itu yang ketemu sama anak kecil? Iya, lihat tinggal serpihan-serpihannya aja kan, kasihan juga. Kita bayangin, aduh gimana. Lihat cuma, aduh. Jadi sempat juga menangis ketika ngambil potongan-potongan gitu? Iya, pasti Mbak. Dalam hati itu udah kayak, duh gimana kalau keluarga kita, kita membayangkan dikembalikan ke diri sendiri kita. Kalau seandainya tuh terjadi sama kita kan? Terjadi sama kita. Karena Bang Alex ini kalau pulang pasti naik pesawat. Iya, naik pesawat. Jauh juga rutenya. Jauh. Di atas sudah juga kan. Kebayang. Apa keluarga deg-degan pasti. Iya. Kalau naik pesawat tuh pasti ada nggak ini ditaruh di pintu emergency kalau misalkan menggunakan atribut? Yang sering. Saya pernah tuh. Pas mau pulang ke Makassar kan. Kebetulan pakai atribut waktu itu. Karena mau singgah di kantor SAR Makassar ketemu teman kan. Udah, saya duduk di gate di belakang lah. Tapi dicari sama pramugari. Dicari, dipindahin saya di pintu darurat itu. Tukar sama penumpang yang lain kan. Bingung saya, kenapa ini? Udah Bapak di sini aja ya. Biar yang lain nanti di belakang aja. Udah, saya ikut aja sesuai perintahnya mereka kan. Iya, tapi di situ rombongan pesawat itu pasti udah tenang gitu ya, meskipun dalam hati juga deg-degan ya. Kurang tahu juga Mbak itu ya. Biasanya kan kalau melihat ada Basarnas, wah aman nih gitu. Tapi belum tentu juga pesawatnya. Yang penting pilotnya nih. Pilot atau mesinnya. Pasti itu. Iya. Kalau dari Bang Marhal, SAR sendiri seperti apa Bang? Kalau SAR sendiri ya satu pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia. Aku juga pernah pengalaman waktu kan rumahku banjir nih Mbak. Kebanjiran di daerah Tangerang itu. Itu ngelihat dulu kan namanya tim SAR aja kan, tahunya gitu kan Basarnas, tapi tahunya tim SAR. Tim SAR ya. Tim SAR gabungan lah bahasa gitu kan, tim SAR gabungan. Pokoknya dia sering nolong lah tuh, kalau setiap banjir ya pasti ada Basarnas, ada potensi lain lah gitu yang bantu. Nah dari situ juga waktu tes sebelum CPNS tuh, yang dari CPNS itu, kok Basarnas itu tim SAR gitu kan, sama gitu kan, berarti cocok lah. Terus juga bisa menolong orang gitu kan, bawain makanan kadang-kadang gitu, biarpun arusnya deras itu di dekat rumah itu,
paten lah gitu. Paten. Tapi kalau Bang Marhal sendiri nih, misalkan dihadapkan dengan keadaan banjir, keluarga dulu atau orang lain dulu? Nah itu dilema juga Mbak. Dilema juga. Waktu di Banten, kan kalau sekarang di Jakarta nih Mbak, di BSG kan. Kalau dulu di Banten atau di Pelabuhan Ratu, kita nolongin orang kebanjiran gitu kan. Ya telepon-teleponan aja dekat sama yang rumah, atau aku telepon di kantor SAR Jakarta gitu. Iya. Woi, tolong nih, minta tolong keluarga di ini nih. Oh ya udah, pasti langsung pantau, iya. langsung jalan dia. Jadi nggak khawatir. Nggak khawatir. Nah, dan juga di rumah itu ya sudah terbiasa Mbak. Jadi kan sudah terbiasa menghadapi banjir itu, jadi aman. Aman. Iya, Bismillah, aman. Iya. Oke. Kawan SAR Indonesia, tadi kita sudah mengulik tentang biodata, kemudian alasan dari Bang Alex dan Bang Marhal ini masuk Basarnas. Nah, kita sudah tahu. Untuk berikutnya, kita langsung saja lanjut di segmen kedua. Kita akan berbicara atau tentang mengulas lebih dalam lagi tentang water rescue. Atau memang Bang Alex dan Bang Marhal ini sudah di matra atau spesialisasinya di water, atau memang bukan? Ya. Kalau kami memang spesialisasinya di water. Dari water. Ya. Kalau perbedaan water itu sama underwater sama atau beda? Sama-sama di air? Beda Mbak. Beda ya. Kalau water kan air doang kan? Oh, di permukaan. Iya, permukaan. Kalau under itu berarti underwater, yang nyelam-nyelam gitu. Oh iya. Kalau menurut Bang Alex, sebelum kita mengikuti Diklat Water Rescue itu, ada nggak jenjangnya? Kita harus latdas dulu, atau memang kita harus punya kemampuan atau keahlian nih? Misalkan harus pandai berenang, harus bisa renang berapa gaya, seperti itu. Bisa dijelaskan sedikit? Banyak nggak boleh? Sebelum mengikuti Diklat Water itu ya harus sudah selesai latdas itu Mbak. Itu wajib ya, harus selesai latdas dulu. Wajib itu selesai latdas. Terus yang kedua harus tahu berenang. Karena kalau tidak tahu berenang pas dikirim di Diklat Water ya udah. Oh berarti semaput nanti di situ. Iya. Oh iya. Nah, secara pengalaman yang pernah saya ikuti mengikuti Diklat Water itu, makanan sehari-harinya pasti berenang. Berenang. Lari, berenang, berenangnya berenang. Di mana? Kalau saya dulu di Pelabuhan Ratu. Berarti ya, di kolam renang juga iya atau? Di kolam renang juga iya. Di kolam, di danau. Di laut. Danau? Di danau enggak kemarin. Kami di Pelabuhan langsung di laut ya. Di laut. Pelabuhan Ratu yang ombaknya tinggi-tinggi itu. Sempat ada kejadian berbahaya dari pesertanya? Enggak ada sih, Mbak. Enggak ada. Cuma ya itu banyak peserta yang mungkin karena korban perintah kan ngikutin diklat itu. Ya udah masuk di Diklat Water ya dia kayak tersiksa lah. Tersiksa, iya. Karena dari segi karena berenang, memang, berenang dia ini. Iya, karena memang tidak semua Basarnas itu bisa berenang ya, karena kan ada jabatan yang lain tuh kayak di staff kan. Memang dasarnya dari awal pun tesnya juga nggak ada tes berenang ya. Kalau yang untuk rescuer, kalau yang rescuer wajib kan ya, harus melampirkan sertifikat berenang ya. Kalau untuk Bang Marhal, punya keahlian khusus nggak? Atau memang Bang Marhal ini atlet renang sebelumnya? Kalau atlet renang sih enggak, Mbak. Oh enggak? Aku tuh otodidak ya, aku bilang tadi tuh rumahku kan banjir. Oh, jadi itu kalau nggak berenang atau nggak ke arah kelurahan itu kita nggak dapat makan, atau kita mau beli makanan gitu. Iya. Jadi aku waktu kecil ya berenangnya gitu lah. Otodidaknya berenang di kali, di banjir gitu. Itu kedalaman banjirnya? Kalau kedalaman banjir kita kan nggak tahu tuh. Paling kita ukur-ukur aja. Iya, ukur-ukur sebadan itu. Kalau udah tenggelam berarti takut juga. Iya, takut juga, takut. Berarti paling pakai apa, kayak kedebong pisang atau alat-alat daya apung lah apa yang kita bisa raih. Keluarga sempat nggak ngelarang, jangan kamu yang kesana yang cari makan biar orang tua aja. Oh enggak. Ya, karena kan kita masih kecil, masih adrenalinnya masih masih suka bermain-main gitu. Iya. Kemudian kalau untuk teknik-teknik dalam water rescue, bisa dijelaskan nih untuk kawan SAR Indonesia, ada berapa banyak sih teknik-teknik yang harus dikuasai ketika
kita melakukan operasi SAR itu lebih banyak menggunakan teknik yang apa gitu? Teknik. Ya. Teknik kalau di water rescue ada RTRGT namanya itu. RTRGT itu singkatannya ya? Iya, itu singkatan. Kalau R-nya itu R yang pertama reach, itu reach atau menggapai. Nah, kemudian throw itu melempar alat apung. Alat apung ya. Ya, kalau row R-nya itu row itu menghampiri dengan perahu karet. Perahu karet. Ya, perahu karet. Habis itu RTRG, G-nya itu go. Nah, ini go ini ada dua versi nih, Mbak. Iya. Versi dia pakai alat pelampung satu, dan juga ada yang tidak pakai alat pelampung. Berarti langsung berenang ke korbannya gitu. Ke korban langsung. Ya. Yang terakhir RTRGT, T-nya. T-nya itu tow and carry. Kalau sudah menggapai atau sudah nemu korban, nah itu dengan teknik itu tow and carry. Kalau untuk di pengalaman operasi SAR, teknik yang mana nih yang digunakan sama Bang Marhal? Jadi itu teknik RTRG water rescue itu ada yang RTRG itu yang dari termudah sampai yang tersulit itu dari Mbak. RTRG tadi ya. Yang mudah itu yang R sama T. Yang sering digunakan. Nah, kalau R ini punya kemampuan keahlian mengoperasikan motor tempel biasanya kan. Motor tempel atau rib atau kapal ya semacam yang kecil-kecil lah. Terus yang tersulit itu ya go sama tow. Pernah menyelamatkan korban dengan teknik go. Pernah berenang di kolam terus ketemu ada korban tenggelam, tolong. Belum. Kalau saya. Belum. Kalau yang pengalaman operasi SAR di laut? Sampai saat ini juga kalau saya pribadi belum pernah. Belum. Maksudnya ketemu korban langsung. Belum. Berarti lebih seringnya yang menggunakan perahu karet. Iya. Korbannya kadang sudah meninggal. Iya. Kemudian, Bang Alex, untuk peralatannya sama alat yang digunakan dalam water rescue itu apa saja? Mulai dari kepala sampai ujung kaki, ada nggak alatnya? Untuk water rescue di bidang water? Ada, Mbak. Kalau dari kepala ya dari helmet. Ada, helmet. Terus life jacket. Life jacket itu wajib ya, life jacket? Wajib. Oh, itu wajib hukumnya. Mau tahu berenang atau tidak tahu berenang harus pakai life jacket. Ya, karena kita kan tidak tahu kemampuan orang masing-masing kan, jadi harus safety lah. Iya. Kayak kita di Basarnas harus utamanya kan safety. Jadi itu ada tuh Mbak di kurikulumnya tuh kalau di water rescue. Iya. Jadi pedoman keselamatan. Keselamatan itu dia harus bisa berenang minimal 5 gaya. 5 gaya. Iya, di rescue. Nah, itu ada gaya dada, gaya bebas. Gaya bebasnya dibagi dua nih, Mbak. Ada bebas. Ya, gaya bebas di permukaan di dalam air mukanya gitu. Kepala di atas air sama di dalam air. Di dalam air gitu. Kayak yang kedua itu gaya kali yang terjadi di permukaan ya. Ya kayak gaya kali lah, gaya kampung gitu. Iya, gaya kampung. Terus ada namanya pistol grip. Iya, pistol grip. Yang begini. Iya, dia membawa korban. Menjaga jalan nafasnya. Iya. Terus ada gaya punggung. Ada. Ya, gaya punggung. Kalau gaya kupu-kupu, kan kalau renang kan ada 4 tuh. Kalau di kejuaraan, iya, kan ada 4 gaya. Kayak gaya kupu-kupu nggak masuk ya? Kupu-kupu nggak. Nggak masuk. Kita cuma fokusnya kayak untuk penolongan aja ya. Pertolongan. Gaya kupu-kupu kan, yang bagaimana kita mau tolong gaya punggung kan? Keburu mak, Mbak. Karena memang berat ya gaya kupu-kupu tuh ya. Jadi kenapa ada gaya dada? Gaya dada kan saat kita lelah untuk gaya bebas, kita gaya dada untuk menghampiri. Ada lagi satu gaya gunting kalau nggak salah. Ya, gaya gunting. Yang gaya gunting pistol grip itu. Pistol grip. Ya, nyampingnya ngegunting. Iya. Kemudian untuk cerita pengalaman yang paling seru nih, kan udah nih tadi dari 2014, Bang Alex dari 2000 berapa tadi masuknya? 2010. Nah, dari sekian pengalaman yang paling seru boleh dibagikan untuk kawan SAR Indonesia? Pengalaman apa ini? Operasi atau diklat? Boleh, operasi boleh, diklat boleh, atau keduanya juga boleh. Pengalaman seru yang mengenai water itu bukan seru sih,
sebenarnya. Atau yang berkesan? Berkesan, cuma bukan saya yang situ terlibat. Maksudnya saya pada saat operasi itu kan teman senior saya lah. Senior, mungkin dia salah pada saat itu pengoperasian perahu karet. Iya. Dia terjatuh, jadi di sini tuh kena mopel, baling-baling motor tempel. Kena baling-balingnya. Ya. Sini kalau nggak salah itu dia 40 jahitan luar dalam tuh. Sampai dijahit harus itu. Dijahit. Tapi tulangnya? Tidak, di sininya. Iya, kebetulan dia badannya agak cuma ototnya aja. Gempal kan. Jadi ini terbelah nih. Langsung itu operasi yang keberapa itu kami itu. Itu terbalik atau gimana posisinya? Iya, terbalik. Perahu karet itu dihantam ombak. Tapi 3 meter berapa? Senior saya itu lupa. Perahu karet mopel itu kan harus ada kunci di safety terus standby terus di tangan itu kan. Iya. Dia nggak pasang di sini, Mbak. Itulah pentingnya. Pas perahu terbalik, mesin masih nyala. Iya. Jadi otomatis mutar terus pas masih persenilannya masih masuk kan. Mutar terus kena tangan. Iya, dia untung begini. Oh, dia melindungi kepala tapi kalau tangannya yang iya, ini. Jadi ada senior saya. Tangan. Bekas jahitannya di sini 40 luar dalam kalau nggak salah. Iya. Itu yang maksudnya pengalaman terburuk lah, maksudnya kesalahan juga sih. Kesalahan ya. Iya, kurang hati-hati, kurang safety lah. Terus kalau boleh diceritakan lagi, bagaimana tuh ketika lihat tangannya penuh darah, sudah robek gitu? Iya, penanganan pertamanya seperti apa? Yang pertama itu kita tutup lukanya itu, terus langsung kita bawa ke puskesmas terdekat. Langsung dilarikan ke puskesmas untuk dijahit. Iya. Luar biasa sekali. Ini bukan pengalaman yang biasa ya ini ya? Iya, itu udah takut juga kita situ waktu itu. Gimana kita mau lapor sama pimpinan ini? Kita cari orang yang hilang, korban jadi kita yang korban. Oh iya. Jadi memang dari dalam diri kita juga harus aman diri dulu ya sebelum pasti harus itu. Sebelum sebelum kita tolong orang ya kita aman dulu. Iya. Amankan diri sendiri, amankan anggota, lingkungan. Jadi kita baru kita nge-rescue. Iya. Terus kemudian gimana tuh ketika penolong menjadi korban? Ya, mau gimana perasaannya? Sedih lihat senior kayak gitu kan, maksudnya kok bisa kurang hati-hati kita ini. Ya dari situ maksudnya pengalaman lah. Iya. Pengalaman terus kita sampaikan ke teman-teman berikutnya pada saat operasi. Memang harus kunci yang di mopel tuh harus benar-benar dipasang di tangan ya. Ketika terjatuh langsung mesin otomatis mati. Jadi kita aman kan. Benar tuh. Jadi tidak usah kita sepelekan masalah safety di mobil itu penting. Kami kantor Sar Manokwari itu udah punya pengalaman masalah itu. Iya di Manokwari. Iya. Kalau untuk Bang Marhal sendiri, cerita pengalaman seru boleh, yang berkesan boleh, yang paling sedih juga boleh, atau yang sampai sekarang tuh selalu terngiang-ngiang. Ya kalau ini kan tentang air namanya water rescue ya. Tsunami Banten. Tsunami Banten. Iya, karena itu baru pertama kali aku dapet. Pas penugasan di Banten. Terus dapat kejadian tsunami. Ya, Banten jadi kantor 1 tahun, belum 1 tahun. Banten itu di bulan September tahun 2017. Di Desembernya langsung 2017 dapat tsunami Tsunami. Terdampak kantor Banten? Enggak, masih jauh Mbak. Masih jauh. Dari laut kan lumayan jauh lah. Iya. Kantor Banten itu adanya di Serang. Nah kejadiannya itu Serang juga, tapi Serang Paneglang lah. Iya. Tapi di paling ujung Serangnya, di Anyer sama di Carita, Pantai Carita. Nah itu ya sedih, campur aduk lah pokoknya lah itu pas tsunami. Ada perasaan takut? Perasaan takut. Mau kabur? Ada. Wah, mau kabur. Karena kita datang langsung kejadian tsunami itu. Iya. Kita langsung datang, Mbak. Langsung datang. Nah, banyak tuh yang bilang tsunami mau nyusul lah apa. Ada susulan tsunami gitu kan. Hoax kayak gitulah yang bikin kita takut. Iya. Nah, juga sedihnya itu yang gara-gara hoax itu ada 1 korban yang nggak ketolong karena harusnya bisa ditolong. Iya, ditolong. Tapi karena hoax. Kata hoax kita cabut kan, kita pergi dari lokasi, takut kita ada susulan tsunami. Kondisinya itu dia pendarahan terbuka. Pendarahan terbuka.
udah kehabisan darah kayaknya kan. Berarti luka terbuka tuh yang tulangnya keluar gitu atau memang dia sobek. Iya. Udah jadi nggak ketolong, pas itu udah meninggal. Tapi sudah sempat melihat korbannya masih hidup. Korbannya sempat laporan ke kita masih hidup. Masih hidup. Laporan ke petugas masih hidup. Mbak ada di sana, Pak, lokasi sana masih hidup katanya. Iya. Butuh pertolongan. Akhirnya udah nggak ketolong. Nah paginya langsung didatengin paginya. Iya, pagi kita datengin sekalian evakuasi yang lain lah ya. Itu yang buat, ini baru pertama kali dalam sehari ini bisa dapat 28 korban. Saya angkat sendiri itu. Mau yang anak kecil, bayi baru lahir, yang dewasa, yang balita. Iya. Itu rekor 28 orang dalam satu hari. Terus yang satu tsunami, yang kedua itu WNA di Pulau Sangiang. Di Pulau Sangiang, Banten. Oh, ada pulau lagi di? Ada. Itu warga negara asing, dia dive. Nah, itu dari senior BSG nih yang datang. Yang evakuasi? Evakuasi yang menjalankan operasi SAR. Yang operasi SAR, ya. Ya, karena itu keahlian khusus. Jadi datangkan BSG. Nah, aku waktu itu BSG belum BSG itu. Water Rescue atau yang BSG Underwater? Yang water. Iya, yang underwater. Yang underwater. Yang underwater. Itu dulu aku belum BSG tuh. Oh, belum BSG. Belum BSG, tapi udah mau gabung lah sama BSG. Ikut tuh dalam operasi SAR itu. Ikut sampai menyelam juga? Ikut menyelam juga. Itu harusnya ya Mbak, yang mungkin yang yang ngeri kan di situ kan, soalnya selat. Oh iya, selat. Berarti arus bawah yang arus bawahnya deras. Meskipun di atas tuh nggak terlihat gitu ya? Nggak terlihat. Taunya airnya tenang. Karena kejadian sama senior, dia terbawa arus ke bawah. Wah, jauh lah, hampir jauh itu. Udah jauh lah pokoknya. Untungnya ya kita ngelihat baru kita kejar. Itu korbannya sudah muncul ke permukaan? Korbannya ketemunya ada di Lampung, mau ke arah Bengkulu. Itu dari Pulau Sangiang sampai ke... Jadi Pulau Sangiang itu antara Pulau Jawa sama Pulau Sumatera di tengah-tengahnya. Iya. Yang paling besar itu. Jadi ketemunya tuh di daerah Lampung sama selatan. Jauh kali. Jauh sekali. Ya. Dari Pulau Jawa sampai ke Pulau Sumatera ya. Iya. Terus yang pengalaman ketiga ya Sriwijaya lah. Tapi itu sudah masuk BSG. Sudah masuk BSG. Karena udah dari pengalaman Bang Marhal ngelihat BSG terus jadi kemudian berinteraksi, terpacu, jadi pengen di water, fokus di water. Karena ya emang harus semuanya bisa BSG. Dituntut semua harus bisa. Iya kan, ya ada yang dari mau hard, mau apa gitu, mau dasar jungle itu harus bisa. Tapi di Basarnas Special Group ada yang terfokusnya. Spesialisasi tadi ya? Spesialisasi yang tadi. Jadi aku fokus ke water. Iya. Kalau boleh tahu kenapa harus mengambil water? Kenapa enggak yang jungle atau hard? Karena Indonesia ini kepulauan ya Mbak. Oh iya, kepulauan. Kepulauan, terus Basarnas lebih banyak kejadiannya di air juga ya? Air. Nah, jadi kita harus fokus di air. Fokus. Iya. Karena kan bukan habitat juga nih air. Iya, bukan habitatnya. Bukan habitat air. Jadi ya mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan air. Kalau di darat ya masih bisa lah kita survival ya Bang ya. Ya bisa lah nyari-nyari apa gitu. Kalau di air, iya bukannya tuh lebih berat dari yang lain ya kan? Iya. Latihan terus di air. Ya kan itu, kalau yang lain kan, iya, bukan habitatnya juga, tapi harus memang dasarnya senang dengan air. Dasarnya. Harus punya dasar. Harus punya dasar. Minat gitu ya. Minat ya. Minat, bakat, ya gitulah. Iya. Di air. Kalau Bang Alex sendiri bisa berenang dari mana Bang? Dari kampung dulu. Dari kampung? Ya, ada kolam atau sungai? Oh di sungai? Ya, sama lah. Sama berarti? Di belakang rumah itu ada sungai kan? Waktu masih kecil? Ya, masih kecil, sering mandi-mandi, lompat-lompat. Jadi
Udah pas tes Basarnas, tesnya renang ya udahlah. Udah lolos ya. Kaget, Meskipun itu gayanya bisa gaya kata, gaya dada, gaya bebas gitu semua atau bisa. Oh, semua bisa. Kampung di Sorong itu tidak ada kolam renang yang terdekat. Kalau di kampung saya itu enggak ada, masih kampung Kebanyakan sekali, jadi sungai. Sungainya besar yang batu-batu besar gitu. Ya. Arus deras juga. Berarti sering mandi di situ ya. Kadang orang tua karena saking jengkelnya karena kita disuruh tidur siang malah lari ke sungai. Dipukul sama orang tua kan, takut hanyut lah apa. Iya. Tapi dari situ saya pernah bilang sama orang tua ya, mungkin nih gara-gara saya sering lari-lari saya dulu mandi-mandi di sungai. Kenakalan di masa kecil. Berguna juga pada saat cari pekerjaan. Ya. Seperti itu. Tapi kalau sekarang melihat orang mandi di laut atau di kali nih Mbak, perasaannya apa ya? Rada kesel gitu. Kenapa? Sama rasa takut gitu kan? Iya. Ya karena ya kita kan sudah mengalami operasi SAR atau apa yang tenggelam. Dan lebih mengutamakan safety ya. Harus menggunakan apa tadi? Life jacket atau apa gitu kan. Sedangkan melihat orang-orang yang masih berenang gitu, yang amatir atau apa, langsung orang awam kita kesel gitu. Jangan sampai kita melihat mereka main-main ombak tuh sampai agak jauh dari main ban-ban gitu kan. Ya, jauh dari pantainya. Ya. Itulah rasanya tuh. Padahal dulu kecil kita aman, lapas aja kan. Gara sudah besar sudah tahu keamanan safety first ya, safety memang harus. Jadi rasa takut muncul. Tapi juga sempat dipantau, diawasin dulu sampai selesai gitu atau? Diawasin. Tetap diawasin ya. Karena takutnya kan, ada. Iya ada case gitu kan. Kalau itu biasanya lebaran gitu kan. Biasanya kan lebaran itu momennya kita jaga di pantai atau apa. Berarti ada siaga SAR khusus kalau di kantor. Di kantor. Kantor SAR. Tapi kalau di BSG biasanya kita standby heli Bang ya, standby heli sama di tol. Ya. Kejadian-kejadian itu. Iya. Yang lebih ke kecelakaan ya berarti yang membutuhkan spesialis khusus. Iya. Berarti kan kita kan empat spesialisasi tadi ya. Jadi penerbangan, pelayaran, penanganan khusus sama apa tuh satu lagi Bang? Ada 4 tuh. Satu yang di air tadi bukan? Pelayaran, penerbangan, penanganan khusus dengan penanganan khusus sama kondisi membahayakan jiwa. Iya. Jadi pelayaran, penerbangan, membahayakan jiwa dan kondisi sama penanganan khusus. Iya. Jadi penanganan khusus nih yang di BSG yang sering disiaga SAR khusus di lebaran itu. Itu di sepanjang tol atau ada pos-posnya sendiri kalau untuk BSG? Paling biasanya di Cipali. Oh, Cipali. 102 ya. Oh, karena di Cipali itu memang lebih banyak kejadian ya ketika kemungkinan. Iya. Makanya di standby. Karena memang jalurnya terlalu panjang, yang jalur lurus itu ya. Iya. Jalur lurus, capean. Iya. Jadi kebanyak itu. Udah, iya. Oke. Kemudian untuk kesimpulan atau pesan terhadap kepada masyarakat khususnya nih, tadi kan sudah melihat ketika di pantai mereka bermain-main tanpa adanya safety, kemudian di kolam renang yang anak kecil itu belum pandai berenang tapi suka lompat-lompat yang di tempat dalam. Jadi ada nggak pesan dan kesan kepada untuk masyarakat tadi supaya lebih aman tentang mereka bermain di air atau di water rescue? Ya Mbak, di water rescue itu kan ada juga pedoman keselamatan di air. Nah itu ada papan peringatan, terus ada papan peringatan ada, terus kemudian ada lifeguardnya, Nah itu yang untuk masyarakat yang bisa dipatuhi kan, karena di pedoman keselamatan di air itu di papan itu pasti kan ada berenang berapa radius gitu kan, berapa meter, terus penyakit yang ada di badan kita gitu kan, sadar diri lah gitu kan, kesadaran sendiri, terus patuhi lifeguard. Biasanya lifeguard kan
ya bawel untuk keselamatan dia sendiri ya kadang kan? juga jengkel di jangan jauh-jauh tapi jangan masih coba-coba karena penasaran digulung-gulung ombak. Karena gimana ya Mbak, kita bisa berenang di kolam berenang belum tentu kita bisa berenang di laut, di karena kan kalau kolam berenang itu nggak ada arus, terus juga kelihatan kedalamannya. Iya. Tapi kalau di alamnya atau di laut, kalau sesungguhnya dia nggak tahu kondisinya di situ di mana. Kapan ombaknya tiba-tiba datang. Ada biota laut, ya kan, ada arus kalau ombak. Terus juga dia palung atau enggak kan kondisi dinya yang bisa membahayakan si wisatawan itu. Iya. Kalau untuk Bang Alex, pesan dan kesan kepada masyarakat supaya pesan saya untuk pada masyarakat yang selama itu aktivitasnya di air, wajib bapak-bapak atau ibu-ibu, adik-adik menggunakan life jacket ya, karena itu bukan habitat kita. Iya, bukan. Mau kita tahu berenang, sekuat apapun kita berenang, wajib menggunakan life jacket selama itu aktivitasnya di air. Itu aja. Tapi kalau untuk orang awam nih, kalau misalkan disuruh pakai life jacket kan kadang, kenapa sih harus pakai? Lebih enak kan kalau kita berenang bebas gitu. Itu yang susah sebenarnya Mbak dari masyarakat kita kan. Karena dia pikir saya ini sudah sering hari-hari di sini, main di sini. Iya. Dan padahal mereka nggak pikir. Iya. Kalau udah tenggelam atau udah ketarik ombak itu kayak gimana nanti kan? Iya. Setelah kalau ada safety-nya dari life jacket kan minimal dia masih bisa ngambang. Iya, masih bisa. Ya, masih bisa kepalanya masih di permukaan dan tolong-tolong gitu ya. Makanya itu saya ingatkan buat bapak-bapak yang mau liburan biasanya kan liburan di pantai di kolam. Iya, apalagi ini memasuki momen lebaran atau ini nanti pasti kan banyak wisatawan. Wajib lah kalau menurut saya bawa life jacket, tutup ala apung atau APD sendiri demikian. APD iya. Biasanya tuh kalau dari kampungan banyak tuh yang bawa ban bekas ya. Enggak masalah, yang penting ada apung kan. Ban bekas. Yang penting apung dia menjaga jalan napas ya. Karena sifatnya life jacket atau kan yang penting kita masih bisa bernapas. Iya. Untuk teman-teman yang masih penasaran dan belum mengikuti podcast kami, bisa nih ada di YouTube-nya, bisa ditonton dari awal sampai yang sekarang ini di YouTube-nya Balai Diklat Basarnas Official dan di Instagram-nya Balai Diklat Basarnas. Jangan lupa jika menurut teman-teman Kawan SAR Indonesia bermanfaat, bisa di-share ke saudara, teman, atau ke pacar juga boleh. Oke, terima kasih untuk Bang Alex dan Bang Marhal atas kehadirannya di podcast kali ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.